Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk mengemudi mobil yang baik dan benar. Jadi seperti kita ketahui, beberapa reviewer atau pemberi tutorial itu pastinya bisa memberikan tutorial itu berdasarkan pengalaman-pengalamannya yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan video-video atau tulisan-tulisan. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya mendapatkan pengalaman dari apa yang sudah saya jalani dari pelatih saya sebelumnya. Saya pernah kursus juga dan saya pernah melatih beberapa orang termasuk keluarga ya pastinya, dan itu berhasil. Maka dari itu pengalaman-pengalaman atau ilmu yang saya miliki saya ingin bagikan kepada sobat semuanya yang bagaimana pengen menyetir mobil. Memang menyetir mobil itu tidak serta-merta melihat video tutorial langsung bisa, namun itu bisa sebagai dasar ya, acuan, yang mana acuan atau dasar itu nanti bisa diterapkan ketika sobat kebingungan atau mau memulai. Dan perlu diketahui, meskipun ada tutorial itu sobat tidak bisa berlatih sendiri ya, harus ada yang mendampingi ya di sebelah, minimal bisa menyopir juga yang mendampingi itu di sebelah sini ya, sebelah sobat, yang nantinya dia akan membimbing sobat. Namun kalau sobat sudah punya dasar ya, punya ilmu, pengetahuan ya, meskipun belum dipraktekkan, itu bisa untuk membantu sedikit banyak dari sobat nanti mempermudah berlatih mobil. Jadi seperti itu. Nah, perlu diketahui ya, ini sobat ketika berlatih mobil itu jangan langsung pengen kencang ya, tapi pastikan sobat yang penting bisa dulu. Bisa dalam apa? Nah, yang pertama pastinya mengenal dulu ya, mengenal mobil sobat. Nah, apakah ada tuas-tuas yang ada itu fungsinya apa saja, kemudian tombol-tombol itu fungsinya apa saja, dan lain-lain. Gas, kopling, rem, fungsinya apa dan bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya harus ketahui dulu sebelum sobat belajar untuk menyetir mobil atau jalan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi langsung saja untuk kesempatan pertama ini kita akan mempelajari dulu tombol-tombol yang ada di mobil, tuas-tuas ya yang ada di mobil, kemudian gas, rem, dan lain sebagainya. Jadi kita mengenal dulu mobil kita. Ini kebetulan mobil manual ya. Jadi ketika sobat berlatih mobil manual, itu akan lebih mudah ketika sobat sudah bisa naik motor atau sepeda motor ya, sepeda motor yang ada koplingnya. Ketika sobat sudah bisa naik motor kopling, itu akan mempermudah menaik mobil manual. Karena apa? Karena itu tinggal mengubah saja. Artinya mengubah gimana? Nah, ketika kopling, kalau kita sepeda motor kan gas dan kopling itu tangan yang bekerja. Sekarang tinggal mindah, ilmu yang ada di tangan ini kita pindah ke kaki. Jadi seperti itu ketika sobat sudah bisa naik sepeda motor kopling, tinggal mengubah saja, dan feelingnya tinggal mengubah dari tangan ke kaki. Nah, saya sarankan untuk belajar mobil itu awal-awal ya, awal-awal itu tidak usah memakai alas kaki atau ceker ya, tidak usah pakai sepatu, tidak usah pakai sandal, tidak usah keren-kerenan pokoknya. Yang penting mudahnya gimana? Nah, yang paling mudah adalah dengan cara tidak pakai alas kaki, karena itu nanti sobat bisa merasakan langsung ya, oh ini gasnya kedalaman, ini remnya kedalaman, dan lain sebagainya, atau koplingnya kurang dalam. Nah, oke, langsung saja kita mulai untuk mengenal tuas-tuas yang ada di mobil dan indikator-indikator sebelum kita belajar jalan. Nanti kita beberapa video setelah ini kita akan belajar maju, mundur ya, kemudian parkir, belok ya, belok kanan, belok kiri, parkir paralel, parkir seri, kemudian tanjakan, turunan. Kita akan pelajari semuanya secara lengkap, kita berikan tutorial secara lengkap. Dan mohon maaf kalau di video-video saya ada kekurangan ya, nantinya bisa dikomentari atau bisa ditanyakan ya kalau ada yang kurang jelas. Nanti langsung saya jawab dengan cekatan. Jadi seperti itu. Ketika saya tidak sibuk, saya akan jawab. Oke, langsung saja kita kenali dulu indikator-indikator yang ada di mobil ini. Kita mulai. Oke sobat, langsung saja ya kita kenali tuas-tuas yang ada di mobil, kemudian fungsi-fungsinya. Oke, di sini kita ke kanan dulu, ke sebelah kanan. Nah, di sini ada sebuah tuas ya. Ini adalah tuas lampu ya. Nah, tuas lampu. Di sini kita perhatikan, ini ada tanda lampu ya seperti ini. Ini sebelah kanan ya. Nah, kemudian di tuas ini ada posisi off. Jadi titik ini adalah menandakan di posisi apa lah si lampu itu. Nah, ketika kita putar ke sini, tik seperti ini. Nah, ini berarti lampu kota itu menyala, lampu kecil ya. Nanti ada di video sebelah ya saya masukkan. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ke atas, tik, nah kita putar, ini adalah lampu utama nyala. Nah, lampu utama itu kan ada dua seperti kita ketahui, mau di mobil mau di motor itu ada dua, yaitu lampu utama yang rendah dan lampu dim. Kalau kita mau ngedim, nah kita tinggal dorong ke depan, nah, dan lampu dim pun nyala. Nah, bisa dilihat di situ ya indikator lampu dim nyala. Kalau matikan ke bawah, jadi kita dorong ke depan,
Nah, ini nyala lampu dim. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tuas lagi, ada putaran. Nah, ini adalah fog lamp atau lampu kabut ya. Ini tandanya di titik ini. Ini titik ini menandakan off karena dia disebaris dengan tulisan off ya, berarti mati. Ketika kita putar ke atas ini, nah lampu kabutnya atau fog lamp itu nyala. Nah, ini biasanya digunakan ketika hujan ya, karena di bagian bawah atau aspal itu akan gelap sehingga tidak kelihatan. Nah, ini dipakainya pada saat seperti itu. Nah, namun ketika fog lamp ini sudah diputar di sini, nah, tapi di tuas bagian kanan ini di posisi off. Nah, kalau ini masih posisi off, fog lamp tidak akan nyala. Nah, mau digini-gini kan tetap nggak nyala ya. Mau di bagian fog lampnya nyala tetap tidak nyala. Fog lamp nyala ketika minimal si lampu kota itu nyala. Ini fog lamp nyala. Mau di lampu utama juga nyala. Jadi seperti itu. Nah, kemudian meskipun off, itu kita bisa mengedim ya. Kan kita biasanya kalau berkendara itu ada lawan kita yang ugal-ugalan. Kalau kita mau ngedim, kita bisa tarik ke sebelah sini. Nah, nyala kan? Dimnya nyala. Bisa dilihat di situ. Jadi indikator dim yang ada di sini akan nyala. Nah, seperti ini. Tek 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 tek. Nah, itu bisa menyalakan lampu dim atau lampu tembak juga. Selain ke depan tadi ya. Ke depan sini kan nyala. Ke belakang mati. Ke depan sini nyala. Nah, kalau kita mau menyalakan secara sebentar spontan, itu tinggal kita tarik aja tuasnya seperti ini. Kita sambil nyopir seperti ini, kita tarik tik 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 seperti ini ya. Nah, ini untuk memberi peringatan kendaraan yang di depan kita yang berlawan arah, misal dia ugal-ugalan. Nah, kemudian kita lanjut ke lampu sein. Nah, ini tadi sudah jelas ya, bagian dari ujung sini sampai ke sini. Nah, sekarang di sini ada ini tanda sein ini, kanan dan kiri. Oke, kita ke lampu sein ya. Untuk lampu sein ini kita nyalakan dulu ya. Mesinnya kita nyalakan, kunci kontak kita on-kan. Nah, untuk lampu sein itu di sini ada kanan dan kiri. Nah, untuk mengesen ke kiri, ini kita dorong ke atas seperti ini. Di lampu sein kiri nyala. Untuk mengembalikan kita tekan ke bawah. Nah, untuk sein kanan itu kita tekan ke bawah lagi. Nah, seperti ini. Di sein kanan nyala. Nah, untuk mobil zaman sekarang kan sudah modern ya. Dia bisa otomatis kembali ke posisi mati. Bisa kita mau belok kiri, klik seperti ini. Kemudian kita belok. Nanti ketika kita lurus kembali, ini akan kembali lurus otomatis. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini sebelah kanan sudah selesai semua ya untuk lampu-lampunya. Sekarang kita ke tuas sebelah kiri. Nah, tuas sebelah kiri ini adalah tuas wiper ya. Baik itu wiper depan maupun wiper belakang kalau ada. Nah, ini rear ini artinya belakang ya. Kemudian off, on. Nah, kita ke sebelah sini dulu, nanti baru ke bagian dalam. Nah, ini rear, ini belakang. Ini berarti artinya wiper belakang. Jadi wiper belakang ini masih posisi off ya. Ini titik putih ini sebagai penanda. Untuk menyalakan kita putar ke posisi on di atas. Bisa kita lihat ya bagian belakang. Nah, wiper di belakang bergerak ya seperti itu. Nah, itu untuk mematikan tinggal kita putar kembali ke posisi off seperti ini. Dan wiper sudah mati kembali. Nah, bisa dilihat wipernya mati. Oke, kemudian kita lanjut ke wiper depan ya. Nah, untuk wiper depan untuk menyalakan itu bukan dengan putar-putar, tapi dengan dorongan atau tarikan. Nah, ke bawah ya. Untuk wiper ke bawah itu adalah dia bergerak dengan interval yang pelan. Nah, klik satu itu interval wipernya untuk ke kanan kirinya itu pelan. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian kalau kita posisi hujan deras, kalau ini kan posisi gerimis ya, kita tidak perlu wiper yang kencang ya. Hujan deras pastinya kita pengen wiper itu bergerak lebih cepat. Nah, maka kita klik lagi ke bawah. Nah, ini semakin cepat ya, jadi seperti itu. Untuk mematikan tinggal kita dorong kembali ke 2 kali seperti ini. Jadi 1 kali itu wiper pelan, 2 kali itu wiper yang paling kencang. Kemudian kita matikan. Nah, selain wiper bisa kita gerak-gerakan, kita juga bisa mengeluarkan air ya dari penyimpanan. Kalau misal kondisi kering kemudian mobil kita kacanya kotor, ini dengan cara menarik tuas ini ke belakang ya, ke arah kita. Nanti akan keluar air disusul dengan gerakan wiper seperti ini ya. Nah, itu keluar air. Kalau kita agak tahan, nah dia akan bergerak. Jadi seperti itu. Jadi gerakan wiper akan menyusul setelah air keluar. Itu air keluar, kemudian akan disusul gerakan wiper. Seperti itu ya sobat. Nah, kalau kita pengen misal nih sesekali menyalakan wiper, itu kita dorong ke atas. Miss itu adalah sesekali ya artinya.
enaknya ngomong gitu, kita ketik, nah dia akan kembali, tidak akan tertahan di atas, dia akan kembali seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke, sudah selesai untuk wiper. Kemudian kita ke indikator yang ada di sini. Nah oke, kita kenalan dulu. Nah di sini tampilan untuk setiap mobil berbeda-beda ya sobat ya. Nah kalau di sini ada tanda F dan E, ini adalah dari kiri dulu ya kita. Ini adalah BBM kita. Nah kalau di sini ada tanda pom bensin ya ini, kemudian ada panahnya ke kanan, itu berarti letak tangki kita ada di kanan mobil. Kalau ini panahnya ke kiri, berarti letaknya di kiri mobil. Itu kalau kita lupa ya, misal kita lupa, wah di mana ya? Tinggal kita lihat tanda panah yang ada di situ, ke kanan apa ke kiri. Kemudian yang di sini ini adalah RPM ya. RPM itu, kecepatan, maaf, kecepatan kilometer per H itu jam, hour. Jadi kilometer per jam, berapa kecepatan kita kilometer per jam. Kemudian di sini sebelah kanan ini adalah RPM, itu naik turun mesin berapa RPM, kalikan 1000, kalau 1 itu berarti 1000, 2 itu berarti 2000, 3 itu 3000. Kemudian di sini ada tanda seru, itu adalah artinya rem tangan kita aktif. Kemudian di sebelah kanan itu adalah suhu mesin ya, jadi ini suhu mesin. Jadi itu indikator-indikator yang ada di speedometer. Kita lanjut ke bagian bawah ya. Nah di bagian bawah itu kalau mobil manual itu ada 3. Yang paling kanan ini adalah gas ya, kemudian yang tengah ini adalah rem, yang paling kiri ini adalah kopling. Jadi seperti itu, gas, rem, kopling, seperti itu ya sobat. Sudah jelas, kita lanjut ke tuas persneling. Nah persneling bentuknya seperti ini. Di sini ada angka-angkanya ya, supaya sobat tidak lupa. Nah untuk masuk gigi 1 itu mudah sekali ya. Ini ada batas, bisa dilihat ya, posisi 1 di sini di atas, 3 itu di atas, 5 di atas, bagian bawah itu 2, 4, dan R itu mundur ya. Jadi untuk memulai kita pastinya gigi 1. Gigi 1 itu kita mentok ke kanan ya, ke kiri. Kita mentok ke kiri, ini sudah tidak bisa lagi ke kiri lagi. Kemudian kita dorong ke depan. Tik. Nah, ini gigi 1. Nah untuk netralin dari gigi 1 itu tinggal, nggak perlu kita dorong ke kiri, nggak perlu, tinggal kita ke bawah aja. Tinggal kita dorong ke bawah aja. Ini sudah netral sendiri. 1 ke kanan, ini 1. Kalau kita dari 1 mau oper kedua, itu baru kita tekan ya, tekan ke kiri, mentok, netral, jangan dilepas, ke belakang lagi, dek. Nah, ini 2. Kalau dari 2 ke netral, tinggal dorong aja. Ini udah netral. Jadi seperti itu. Kalau 3, nah 3 ini dia posisinya di tengah ya. Di tengah itu berarti sangat mudah. Nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri. Dari posisi ini kita tinggal dorong ke depan. Ini 3. 4 kebalikan dari 3. Ini tinggal ke bawah gini aja. Jadi seperti itu ya. Tidak perlu usaha, tinggal ke bawah. Ini 4. Jadi seperti itu ya sobat. Nah untuk menetralkan selalu seperti ini aja ya. Kalau 5, nah posisi 5, gigi 5 itu kita mentok ke kiri, ke kanan ya. Kita mentok ke kanan, kemudian kita dorong ke depan. Ini 5 ya, gigi 5. Untuk menetralkan dari 5 ke netral itu mudah sekali, seperti yang lain, tinggal kita tarik aja. Nah dia netral sendiri, tinggal kita tarik ke belakang. Nah untuk mundur, gigi mundur itu kita ke kanan, mentok ya ini, kemudian kita tarik ke belakang. Jadi seperti ini. Nah, mudah sekali. Nah untuk menetralkan tinggal kita dorong aja, netral sendiri. Jadi seperti itu. Nah itu adalah untuk oper gigi. Jadi nanti sobat dibiasakan ya, ingat, yang atas itu nomor ganjil, yang bawah nomor genap. 1 berarti urut, 1 ke depan, 2 ke belakangnya, 3 ke depan, 4 belakangnya, 5 ke depan. Nah sampai gigi 5 aja ini ya. Mundur paling pinggir ke bawah. Jadi seperti ini, kita ulangi ya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Mundur ke sini. Ini gigi mundur. Jadi seperti itu. Oke, sangat mudah kan untuk mengoper gigi. Nah, ini nanti sobat ketika sudah terbiasa akan hafal. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya pengenalan sedikit tentang panel-panel yang ada di mobil dan tuas-tuas yang ada di mobil ya. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kita pengenalan yang lainnya kita coba untuk jalan nanti. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus kendos. Oh ya, mohon maaf ada yang ketinggalan satu ya, yang di belakang nih. Nah, ini adalah namanya handrem.
Nah, untuk mengoperasikan handrem itu sangat mudah ya. Nah, ini untuk mengoperasikan handrem nggak usah dipencet ya, ini langsung aja tarik seperti ini. Jadi handrem itu fungsinya adalah kalau kita parkir kan kita nggak mungkin nih mencet rem terus, kan kita tinggal. Maka ini fungsinya untuk rem parkir. Nah, kita tarik seperti tadi ya caranya. Jadi cara mengoperasikannya tinggal tarik seperti ini. Untuk mengembalikan kita tinggal pencet ini tombol yang ada di sini, dia akan ke bawah seperti itu. Jadi untuk mengoperasikan handrem tarik aja. Nah, untuk mengembalikan pencet seperti ini. Oke, selesai semua ya, tuas-tuas dan panel-panel yang ada di mobil. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jusgandos.